Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ganjar Eka Subakti, SPD MPD, salah satu dosen pada program studi Ilmu Pendidikan Agama Islam, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia. Saya mulai mengabdi pada tahun 2015 sebagai dosen honorer dan alhamdulillah pada tahun 2020 disahkan sebagai dosen tetap Universitas Pendidikan Indonesia. Di Universitas Pendidikan Indonesia, saya diamanahi untuk mengampu beberapa mata kuliah, di antaranya Pendidikan Agama Islam, Seminar Pendidikan Agama Islam, Ilmu Akhlak, Pendidikan Akhlak, Kewirausahaan Islami, Tahsin Al-Quran, model-model pembelajaran baca tulis Al-Quran, dan mata kuliah baca tulis dan hafalan Al-Quran. Video ini dibuat sebagai bentuk pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT tahun 2025 dalam aspek pengajaran. Fokus utama video ini adalah untuk menjabarkan dan menjelaskan implementasi rencana pembelajaran semester atau RPS pada mata kuliah yang saya ampu, yakni baca, tulis, hafalan Al-Quran. Secara rinci, video ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana RPS dijabarkan ke dalam bentuk aktivitas nyata perkuliahan, sehingga menunjukkan keterkaitan antara capaian pembelajaran, metode, dan penilaian. Mata kuliah baca tulis dan hafalan Al-Quran dengan kode PI 151 merupakan mata kuliah yang wajib diikuti oleh semua mahasiswa Ilmu Pendidikan Agama Islam semester 1 dengan bobot 4 SKS. Dan karena bobot 4 SKS inilah, dosen bisa menggunakan mix method dalam pembelajarannya yang terdiri dari ceramah, diskusi, tanya jawab, inquiry learning, dan pastinya metode drill and practice. Mata kuliah ini dirancang agar mahasiswa mempunyai sikap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugasnya berdasarkan agama, moral, dan etika. Kedua, mempunyai pengetahuan tentang konsep membaca, menulis, dan menghafal Al-Quran, serta aspek yang terdapat di dalamnya. Ketiga, mempunyai keterampilan membaca, menulis, dan menghafal Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan tajwidnya. Adapun lulusan dari mata kuliah ini adalah agar mahasiswa mempunyai sikap cinta terhadap Al-Quran, mempunyai pengetahuan tentang hafalan, menulis, dan membaca Al-Quran dengan baik dan benar, serta bisa menjadi contoh di dalam kehidupan bermasyarakat. Pada mata kuliah ini, mahasiswa belajar pengetahuan-pengetahuan mendasar tentang bagaimana cara membaca sebuah makhorijul huruf, hukum-hukum tajwid, waqaf, serta bacaan-bacaan asing atau gharib yang akan digunakan sebagai sumber untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Di dalam perkuliahan ini, mahasiswa tidak hanya diajak untuk memahami suatu konsep, tetapi juga diarahkan agar bisa menghafal, menulis, dan membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Mata kuliah baca tulis dan hafalan Al-Quran ini dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan. Pertemuan pertama, mahasiswa dikenalkan dengan pengantar mata kuliah yang terdiri dari jumlah pertemuan, metode perkuliahan, dan sistem evaluasi atau penilaian. Pada pertemuan pertama, juga dosen melakukan klasifikasi bacaan, tulisan, dan hafalan mahasiswa. Pada pertemuan 2-7 dan pertemuan 9-15, mahasiswa diajarkan konsep-konsep ilmu tajwid serta tulisan dan hafalan Al-Quran. Pada pertemuan 8 dilaksanakan ujian tengah semester dan pertemuan 16 dilakukan ujian akhir semester dengan konsep ujian lisan dan praktek. Adapun penilaian dalam mata kuliah ini dilakukan secara objektif dan transparan yang mencakup kehadiran, sikap dan partisipasi aktif di perkuliahan, tugas harian, individu, dan kelompok.
ujian tengah semester, serta ujian akhir semester. Sedangkan komposisi bobot untuk penilaian ialah kehadiran sebanyak 15%, partisipasi aktif sebesar 15%, pengerjaan tugas harian dan kelompok sebesar 20%, ujian tengah semester sebesar 20%, dan ujian akhir semester sebesar 30%. Sebagai tambahan, setelah penjelasan RPS ini, berikutnya akan saya sajikan cuplikan perkuliahan secara luring bersama mahasiswa. Bagian ini menggambarkan bagaimana saya mengimplementasikan teknik DIA, yakni deliver atau menyampaikan materi kepada mahasiswa, interaction atau interaksi saya dengan mahasiswa, serta assessment atau evaluasi secara langsung di dalam kelas. Demikian video pernyataan ini dibuat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, masih semangat ya? Siap. Ya, alhamdulillah, semoga kita selalu berada dalam kesehatan selalu dan khususnya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, biar atau agar perkuliahan kita membawa keberkahan, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga materi yang akan kita diskusikan sekarang gampang nerapna, gampang nerapna ya? Gampang nempelnya ya, dan semoga nggak lupa-lupa kalau bisa. Walaupun lupa ya semoga sajalah lupanya lama gitu ya. Mari kita berdoa kepada Allah, dalam hati kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum ke pematerian, saya akan cek kehadiran terlebih dahulu ya. Sebagaimana yang ada di spot, sehingga memang namanya pun tidak alfabetis, karena di spot pun tidak alfabetis. Kalau ada orangnya boleh angkat tangan, dan kalau ada yang tidak hadir dan tahu keterangannya boleh sebutkan sakit, izin, dispen, atau yang lainnya ya. Nagita ada? Susan. Akmal? Sakit. Sakit apa Akmal? Wah, sakit hati. Faris? Faris A ada ya? Faris B? Faris B, ada dua nih Faris ya. Hasan, David, dan Sahlan. Izin ya. Ada kegiatan apa Sahlan? Izin mudik kayaknya ya? Ada keterangan, oke lah. Ya, alhamdulillah di sini cuma satu orang ya yang sakit dan ada satu juga yang izin. Semoga kalau yang sakit khususnya, dan jika ada keluarga kita pun yang sakit ya, semoga sakit tersebut sebagai penggugur dosanya. Oke, sebelum ke pematerian, tidak bosan saya mengingatkan nih, khususnya dalam hal mengaji, apalagi yang tadi yang TPD ya, khususnya yang TPD ini nih, apalagi ya TPD 1 atau TPD 2 lah. Intinya bahwasanya pertama perlu diingat loh, ngaji itu kita pasti dapat pahala, dan pahalanya bukan ketika kita ngaji. Misalnya Nagita ngaji sejam, pahalanya 1 jam, atau ngaji 1 surat, pahalanya 1 surat, tidak. Bahkan dalam hadis dikatakan bahwasanya ngaji itu pahalanya sesuai dengan huruf yang kita baca. Ketika misalnya saya membaca alif lam mim, itu bukan 1 pahala, tetapi alif 1 pahala. Bahkan dalam Islam maknanya itu 1 pahala itu 10 kebaikan, lam 10 kebaikan, dan mim 10 kebaikan. Sehingga ketika saya membaca alif lam mim itu bermakna saya mendapatkan pahala atau ya 30 kebaikan. Itu luar biasanya. Nah, apalagi seperti tadi Faris yang TPD? Apalagi David, jangan pesimis. Misalnya Faris udah TM nih, tingkat mahir, ngajinya udah pakai kori. Mungkin bagi Faris membaca alif lam mim itu 30 kebaikan atau 30 pahala kebaikan ya. Tetapi bagi David bisa jadi 60 kebaikan. Itu luar biasanya Islam. Dan perlu diingat lagi ya, dalam bulan tertentu Allah melipat gandakan 70 hingga 700 kali lipat.
Bulan apa, ada yang tahu? Bulan Ramadan ya. Maka jangan aneh, jangan heran. Nah, hanya di bulan Ramadan banyak yang ngaji misal. Karena itu tadi. Karena pahalanya bisa jadi atau bisa sampai 700 kali lipat. Ketika orang biasa misalnya ngaji yang alif lam mim tadi, misalnya berapa pahala tadi? 30. Pada bulan Ramadan kalikan saja 700. Jadi 3.100 ya? 2100 ya? 2100 kebaikan. Cuma membaca alif lam mim. Kalau bismillahirrohmanirrohim, ada yang tahu berapa huruf? 19 huruf. Ya, bismillahirrohmanirrohim 19 huruf. Ketika Anda membaca atau orang yang sudah fasih membaca, itu mendapatkan 190 kebaikan. Tetapi kalau orang yang masih terbata-bata, kalikan saja 2, bahkan dikalikan lagi 70 atau 700 kali lipat. Wah, luar biasa. Makanya sekali lagi, saya memotivasi Anda untuk terus istiqomah belajar. Ya, David ya. Belajar ngajinya agar apa? Karena itu tadi, ngaji itu keterampilan lisan. Kalau kita tidak dipraktekkan terus-menerus akan susah. Tapi insya Allah, setiap kita belajar akan mendapatkan pahalanya. Oke, gitu ya. Oke, nah sebelum ke pematerian selanjutnya, minggu kemarin kita sudah belajar tentang hukum alif lam. Ada 2 ya, alif lam itu. Ada yang tahu? 1 alif lam Komariah. Yang kedua alif lam Syamsiah. Wah, masih ingat, luar biasa ini ya. Kalau hukum alif lam Syamsiah ada yang masih ingat? Kalau tadi apa tadi teh? Alif lam Komariah, alif lam Syamsiah. Coba siapa ini? Fatur. Contohnya? Ar-Rahman. Mantap. Yang lain ada? Wah, bagus. Wasyamsu atau asyamsu. Jadi sekali lagi ya, kalau alif lam Syamsiah itu lamnya nggak dibaca lah, seakan-akan nggak dibaca. Langsung ke huruf selanjutnya. Asyamsu, Ar-Rahman. Oke, di sini ada yang tahu? Misalnya al-insan, ini alif lam Komariah. Kenapa? Karena alif lamnya dibaca jelas. Ad-Dahri Syamsiah, karena materi minggu lalu. Beranjak ke materi selanjutnya, yakni tentang hukum nun mati dan tanwin. Mungkin saya rasa di antara kita masih ingat ketika dulu kita belajar di SMA gitu ya, pesantren misalnya dan lain sebagainya. Jadi hukum nun mati dan tanwin ini ada 4 hukumnya ya. 1 ada izhar, 2 ada idgham, 3 ada iqlab, dan keempat ada ikhfa. Oke, yang pertama. Nah, yang pertama izhar. Izhar ini secara bahasa ialah jelas atau terang. Disebut jelas atau terang karena nun mati atau tanwin dibaca jelas. Nah, saya kembalikan lagi nih biar. Nah, di sini kan judulnya nun mati dan tanwin ya. Sehingga kita fokus ke nun mati dan tanwin. Nah, untuk nun mati dan tanwin sendiri, nah, saya kasih ininya ya. Wah, ini nggak bisa dihapus ini. Nun mati yang seperti ini ya. Nun mati atau tanwin itu yang di atas. Nah, coba Nagita. Yang ini, baca, kebaca. Man amana. Oke, bagus. Jadi nunnya dibaca jelas ya. Man amana. Susan, kebaca nggak? Enggak, ini min hadid. Kemudian Faris? Iya, man khofat. Nah, jadi sekali lagi ya, nunnya dibaca jelas. Nah, demikian halnya yang ini. Siapa nih teh? Hasan dan Hussein. Nih. Nah, ya hasidin idza. Nah, sehingga tanwin ya, kasroh tainnya ini dibaca jelas. Hasidin, bukan hasidin. Kenapa? Karena bertemu huruf hamzah, ini ha, kho, ain, gin, dan ha. Dan huruf-hurufnya ada 6 ini ya, perlu diingat. Oke, itu tentang idhar. Ada pertanyaan dulu seputar idhar? Cukup jelas? Oke, kita lanjut ke hukum idgham. Rumusnya hampir sama ya. Ketika ada tanwin ya, nun mati atau tanwin, karena judulnya pun tadi kan nun mati dan tanwin. Nah, namun
bertemu hurufnya ini yang berbeda, gitu ya. Kalau idgham ini ada dua macam, ada bigunnah, ada bila gunnah, ada dengan gunnah dengan dengung, ada juga tanpa dengung, itu singkatnya lah. Nah, yang bigunnah ini ada 4 disatukan dalam kalimat yanmu, gitu ya. Yanmu, ya, nun, mim dan wawu. Nah, sedangkan kalau bila gunnah cuma 2 hurufnya, lam dan ro, atau lari atau apalah silahkan gitu ya. Nah, ini pun contohnya nih. Contoh pembacaannya adalah ketika ada nun mati ataupun tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham, maka nun matinya ini seakan-akan melebur atau seakan-akan nggak dibaca lah untuk memudahkan mah. Sehingga tidak dibaca man yaro, enggak, tetapi langsung ke huruf yang ya-nya. Mai yaro, ini pun sama. Miu waro. Sedangkan ini pun sama ya. Hudal lil muttaqin, ini yubayil lakum. Gitu ya, paham ya? Jadi sekali lagi idgham itu memasukkan atau meleburkan. Sehingga huruf nun mati ataupun tanwin itu dileburkan atau dimasukkan kepada huruf yang setelahnya, gitu ya. Kasih contoh. David, kebaca nggak David? Bacaannya? Ya, famai. Oke, mantap. TPDT bagus sih. Famai yakmal, sehingga nunnya ini nggak dibaca jelas, langsung ke ya-nya ya. Yang ketiga. Nah, yang ketiga ini dinamakan sebagai iklab. Iklab itu secara bahasa mengubah atau menggantikan sesuatu dari bentuknya. Kenapa diubah? Karena yang asalnya nun mati ini seakan-akan diubah kepada huruf mim, gitu kan? Dan hurufnya cuma 1, ini yang paling gampang. Hurufnya cuma 1, yakni ba saja. Jadi sekali lagi rumusnya sama ya. Rumusnya tetap sama. Ketika ada nun mati atau tanwin, baik fathah tain, kasroh tain atau domah tain, bertemu dengan huruf ba, maka itu hukumnya iklab. Dan cara membacanya menggantikan huruf nun mati ataupun tanwin seolah-olah membaca huruf mim. Contohnya mim ba dihim. Kalau ini sami basir. Jadi itu ya, seolah-olah nun mati ini kita baca dengan mim, bukan sama nun, bukan min, tapi mim. Ini pun sama, bukan un, tetapi basir. Lanas. Oke, yang belakang kebaca? Yang atas kebaca? Hilum bihadal balado. Ini memang ininya ya, nggak ada fathahnya sehingga kurang kebaca. Kalau yang ketiga kiromim baroro. Yang keempat layum badan. Nah, jadi sekali lagi ya, bahwasanya nun mati ini seolah-olah kita gantikan dengan mim. Layum seolah-olah seperti itu, gitu ya. Cukup paham ya? Oke, nah yang terakhir ada hukumnya ihfa. Nah, ihfa itu secara bahasa artinya membunyikan atau menyamarkan. Sedangkan secara istilah membunyikan atau menyamarkan bunyi nun mati atau tanwin dibaca antara n atau eng, gitu ya, antara n atau eng, gitu ya. Nah, sama sekali lagi ya, rumusnya sama. Ketika ada nun mati dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf ihfa, hurufnya apa? Nah, jadi kalau Anda ribet menghafalkan, tinggal menghafalkan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya itu kan ada idhar, ada 6 ya. Hamzah, ain, ha, gin, ho. Ada iklab, cuma 1 ba saja. Kemudian ada idgham, 6 juga kan. Yanmu dan lari. Nah, selain itu hukumnya atau termasuk kepada huruf ihfa. Jadi kenapa saya masukkan di akhir? Biar sisanya saja. Jadi sisa selain yang 3 tadi, selain idhar, ihfa, dan idgham adalah huruf-huruf ihfa. Saya kasih contohnya.
Mana ya? Nah, ini nih. Min nikmat. Nah, ini kan ada huruf ta. Ini ada kasroh tain bertemu dengan ta. Maka membunyikannya min nikmatin tujza. Jadi kayak ada dengungnya gitu kan. Dakal dakka. Bahkan kalau ini nanti kita belajar lebih dalam lagi tentang ada akrob, ada ausat, ada abad gitu ya. Kalau ini masuknya ke akrob yang dekat ke lidah. Ta, to, dal kan di depan. Sehingga dengungnya berbeda dengan yang abad. Kalau akrob itu anta. Jadi kayak anta. Tapi ada anta. Bukan anta, bukan ongta apalagi gitu kan. Tapi itu ya. Kenapa? Karena mahorijul hurufnya ada di depan. Dekat dengan nun mati kan. Ta, da, to. Sehingga pengucapan yang ini ya. Tin tujza. Jadi enggak gitu, tapi tin tujza. Ini pun sama. Dakkan dakka gitu ya. Ini soidam toyiba misal gitu ya. Kemudian nah ini yang ausat. Kalau tadi ini yang akrob. Jadi ini lebih nih ya. Ada di keterangannya mendekati bunyi huruf n gitu ya. Min gitu kan, min. Jadi seolah-olah membaca min padahal min tilko. Nah, sedangkan yang ausat ini di tengah-tengah antara di depan dengan yang paling belakang. Contohnya jami'an tumma hubbal jamma sirotong sawiya. Ada yang bisa ini apa? Sofang sofa. Ini zilang zolila. Oke. Dan ini yang terakhirnya, ini yang abad. Abad itu jauh di sini nih. Kenapa? Karena hurufnya di sini. Ko kan, ko sama ka di sini. Sehingga, nah ini cara pembacaannya pun hampir kepada dengung. Misalnya miong gitu kan, miong di sini, bukan mil, bukan gitu, tapi di sini. Kenapa? Karena ketika kita membaca huruf nun, kita siap-siap membaca huruf kop. Meong, gitu kan, mau siap-siap ke huruf ko kan, meoki. Nah, makanya ketika nanti Anda membaca ingkuntum itu berbeda, bukan ingkuntum, bukan. Gitu. Kenapa? Karena mahorijul hurufnya atau huruf di sininya berbeda, walaupun memang hampir sama dengungnya, gitu ya. Ini pun sama. Kulli makanin. Kalau ini apa? Ada yang bisa? Kulla syai'il kubula. Satu lagi. Qaulan karima. Oke. Oke, sekarang setelah tadi kita melakukan pematerian, sedikit assessment atau evaluasi ya. Apakah kita sudah ingat yang tadi, sudah paham atau belum? Ada di sini pertanyaannya nih. Pada ayat kelima, kata apa yang termasuk hukum izhar? Ayat 5 ya. Ayat 5, 1, 2, 3, 4. Nah, ayat ini nih. Wa ma yatihim yang ke sini, ada yang tahu? Huruf apa tadi teh? Huruf idhar. Muhdatsin illa. Ada lagi? Anhu. Oke. Kalau ini masuk tidak? Music. Kenapa tidak? Oke, karena ini bukan huruf idhar ya. Sedangkan tadi yang ditanyakan huruf idhar. Ini ya. Tin illa kanu anhu gitu ya. Oke, bagus. Selanjutnya pada ayat 1 sampai 3, kata apakah yang termasuk hukum idgham? 1 sampai 3. 1, 2, 3. Ada nggak di sini? Tosin mim ke sini. Ke sini. Sini. Ada? Bahiun. Nah, ini idgham ya. Ketika ada tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham. Ini idgham biguna apa bila guna? Biguna. Hurufnya apa aja? Ya, no, mim, wawu. Oke, mantap. Nah, yang terakhir, belum. Yang ketiga,
pada ayat 7 sampai 9 ada berapakah hukum nun mati dan tanwin? Ayo. Ayat 7 sampai 9 teh ini ya. 1, 7, 8, 9. Ada hukum nun mati apa saja? Hukum nun mati dan tanwin. Ada berapa? 1. Ini ya. Iklab. Ambatna. Yang kedua, min kulli. Ini hukumnya apa? Ifa. 2. 3 ada lagi? Nah, zaujing. Ini hukumnya? Ifa. 3. Ada lagi? Nah, ini kalau disatukan bisa ya. Apa hukumnya, ada yang tahu? Iya, la ya tahu wama ya. Jadi ini kalau diwasolkan ini hukumnya idgham. Oke, yang terakhir, bagaimanakah cara membaca ini dan kenapa dibaca demikian? Ini dibacanya bagaimana? Oke, hukumnya apa jadinya? Iklab, karena nun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Oke, alhamdulillah ya, semuanya sudah pada paham. Jadi sekali lagi, nanti silahkan bikin 5 contoh huruf idhar. Saya ingatkan kembali, idhar itu dibacanya harus jelas. Hurufnya ada 6. 1, alif atau hamzah. Yang kedua, ha. 3, kho. 4, ain. 5, ghin. Dan 6, ha besar gitu ya. Kemudian yang kedua, idgham. Idgham itu cara membacanya dimasukkan atau dileburkan gitu ya. Hurufnya dibagi 2 ya. Dibagi 2, 1 idgham bigunah, yang kedua idgham bilagunah. Idgham bigunah hurufnya ya, nun, mim, wawu. Idgham bilagunah hurufnya lam dan ro gitu kan. Dan apa lagi? Iklab ya. Iklab cara membacanya ya, mengubah huruf seolah-olah dijadikan ke huruf mim. Hurufnya ba saja ya, cuma 1. Dan yang terakhir adalah ifa. Ifa itu cara membacanya didengungkan. Bisa didengungkan, bisa juga mengubah ke huruf n gitu. Hurufnya apa saja, ada yang tahu? Selain yang tadi ya, lebih simpelnya selain yang tadi. Ada huruf ta, to, dal misalnya itu kan, yang itunya, yang akrobnya, yang abadnya ada kof, kaf, dan yang ausatnya ada sin, shin, sod, dod, to, zod, gin. Kan ain tadi idhar. Nah, fa, apa lagi? Kofnya masuknya ke apa tadi itu? Ke abad kalau kof itu ya. Jadi ada berapa huruf ifa tadi? 15. Iya, intinya sisa dari huruf idhar, iklab, dan idgham. Oke, saya rasa itu, dan insya Allah minggu depan kita bertemu lagi. Jangan lupa nanti cari 5 contoh dari idhar, 5 contoh dari ifa, 5 contoh dari iklab, dan 5 contoh dari idgham. Saya rasa itu agar apa namanya ya, akhir perkuliahan ini pun diberi keberkahan. Mari kita tutup sama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.